Ya. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Sineng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Corpse of Anna Pris. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang petugas sedang membawa tubuh Anna Pris di rumah sakit. Anna meninggal di kamar mandi ketika sedang mengadakan private party dan otopsi akan dilakukan besok hari. Kemudian petugas itu membawanya ke dalam kamar mayat dan menyelaraskan tubuh Anna dengan mayat yang lainnya. Setelah itu si petugas membuka wajahnya dan memotret wajah Anna. Ivan dan Javi kemudian terlihat berjalan ke dalam rumah sakit yang sama. Mereka lalu bertemu dengan Pau, salah satu pegawai di sana. Ivan mengatakan jika mereka akan pergi ke pesta malam ini. Ivan mengundang Pau untuk bergabung, tetapi Pau mengatakan ia harus bekerja sampai tengah malam. Ivan meminta Pau menemukan tempat untuk melakukan sesuatu. Pau lalu membawa mereka ke tempat pembuangan sampah di belakang rumah sakit dan memperingatkan mereka agar tidak menyentuh tempat sampah berwarna kuning karena di dalamnya terdapat kotoran manusia. Javi sedikit kesal karena Pau membawa mereka ke tempat yang cukup bau. Ia kemudian mengeluarkan botol serta beberapa gelas plastik, namun Pau sedikit ragu menerima ajakan minum-minum karena ia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan serta ia mendapat shift pagi sehingga tidak bisa bergabung ke pesta dengan mereka. Ivan menyuruh agar mencari pekerjaan lain, tapi Pau menjawab ia betah bekerja di kamar mayat. Mereka bertiga lalu mengangkat gelas untuk mengenang kematian Anna Pris yang baru saja meninggal. Pau meminta mereka bergegas pergi dari sana, sementara Ivan menanyakan tentang apakah tubuh Anna sudah diperiksa. Pau menjawab ia telah selesai memeriksanya dan tubuh Anna akan disimpan di kamar mayat hingga esok hari. Pau membawa mereka ke dalam rumah sakit untuk melihat mayat Anna dan Javi berpikir mereka hanya bercanda, tapi Ivan bersikeras ingin melihatnya. Mereka menggunakan lift ke ruang bawah tanah dan saat mereka tiba di sebuah koridor, Pau mengatakan agar mereka bertindak seolah-olah tersesat jika ada yang menemukan mereka. Pau membuka kunci pintu lalu menuntun mereka ke kamar mayat. Tiba di sana Javi memilih ingin pergi saja karena ia takut mereka akan ketahuan dan tidak akan bisa berbohong dalam situasi tersebut. Sementara teman-teman yang lain membujuk Javi agar tetap tinggal. Pau sudah bersiap menunjukkan tubuh Anna, namun Javi mengatakan ia merasa merinding berdiri di samping orang meninggal karena ia belum pernah melihat mayat sebelumnya. Tiba-tiba mereka semua melompat mundur saat Pau membuat lelucon. Ia sengaja membuka kain putih dengan mayat seorang wanita tua terbaring di sana. Ivan yang kesal meminta Pau untuk segera memperlihatkan tubuh Anna. Pau membuka wajah Anna, tapi Ivan menarik kain lebih rendah. Pau mengatakan Anna tidak terlihat seperti orang yang sudah meninggal, sementara Ivan yang kurang ajar menyentuh bagian dada Anna. Ivan lalu menyuruh Javi untuk melakukan hal yang sama. Dengan enggan Javi meletakkan tangannya di atas dada Anna. Ia mengatakan jika tubuhnya sangat dingin dan Ivan merencanakan melakukan sesuatu yang lebih dari itu, tetapi Javi ingin segera pergi dari sana untuk menghadiri pesta. Pau menutupi tubuh Anna lalu mereka berdua bergabung dengan Ivan untuk menghisap barang haram. Sambil menarik seluruh kain di tubuh Anna, Ivan mengatakan bahwa semua orang ingin tidur dengan Anna sang aktris. Ivan yang mulai ngefly berkata apa rasanya bobok bareng dengan orang yang sudah meninggal. Pau menjawab ia pernah tidur bersama mayat remaja. Ivan bertanya apakah Pau sudah tidur dengan Anna Pris. Dengan bercanda Javi mengatakan kemungkinan besar Pau akan melakukannya ketika mereka pergi dari tempat itu. Tanpa diduga Ivan berkata jika ia ingin tidur dengan Anna. Javi begitu terkejut, ia meminta agar mereka segera pergi karena Ivan sedang mabuk. Namun Pau menyetujui permintaan Ivan dan menyuruh Javi agar menunggu di ruang lain sampai Ivan selesai melampiaskan nafsunya. Di ruangan lain Javi benar-benar tidak percaya jika temannya akan melakukan hal yang seperti itu. Saat melihat Ivan bersiap-siap akan melampiaskan hawa nafsunya,
Javi mengatakan dengan tegas bahwa keduanya orang sakit. Namun Pau tidak peduli dengan perkataan Javi, dan setelah Ivan kembali, Pau keluar untuk melakukan hal yang sama pada mayat Ana. Javi satu-satunya orang yang merasa apa yang mereka perbuat adalah hal di luar nalar, namun Ivan selalu memiliki alasan yang tak masuk akal untuk membela diri. Sementara Pau sudah berada di atas tubuh Ana untuk melakukan perbuatan tak senonoh, tapi tiba-tiba Ana membuka matanya dan ternyata Ana sebenarnya masih hidup. Ketika Pau menyadari akan hal itu, ia pun begitu ketakutan. Ivan dan Javi bergegas menemui Pau. Di sana mereka melihat Ana terbaring hidup namun tak bisa menggerakkan badannya. Javi adalah orang pertama yang mendekatinya. Ia mengatakan pada Ana agar ia tenang. Javi lalu meminta mereka untuk membawakan segelas air. Javi memberi Ana air, sementara Ivan dan Pau hanya terpaku dan merasa ketakutan. Javi berkata apa yang harus mereka lakukan. Javi bertanya pada Ana apakah ia merasa kedinginan. Javi pun lalu pergi untuk mengambil pakaian agar bisa dikenakan oleh Ana. Ivan bertanya pada Pau apakah Ana melihat perbuatannya, dan jika Ana mengetahui apa yang terjadi padanya, tentunya mereka dalam masalah besar. Beberapa menit kemudian Javi kembali. Ia pun membantu Ana mengenakan baju medis. Namun Ivan menghentikannya. Ia mengatakan bahwa mereka harus memikirkan semuanya. Ketika mereka mendengar seseorang datang, mereka segera bersembunyi. Sementara Javi memohon pada Ivan dan Pau untuk berbicara jujur tentang semuanya. Tapi Ivan tidak setuju. Ia malah menarik kain dan menutup wajah Ana. Terlihat seorang petugas sedang membawa mayat lain masuk ke dalam. Ana berusaha sekuat tenaga mencoba memanggilnya, tetapi Ana tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Ia berhasil menarik kain penutup di wajahnya, tapi sayangnya petugas tidak melihat Ana dan berjalan pergi. Javi bergegas keluar, ia pun kembali menenangkan Ana, namun Ivan meminta Javi agar berbicara di ruangan lain untuk membahas hal tersebut. Pau dan Ivan takut jika aksi bejatnya diketahui oleh orang-orang, karena Ana adalah aktris yang sangat terkenal dan tentunya pemberitaan tersebut akan dimuat di semua media. Javi mencoba membujuk mereka bahwa Ana tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan padanya, dan bahkan Ana tidak melihat mereka. Tetapi Pau khawatir Ana terang-terangan telah melihatnya. Ivan menegaskan pastinya Ana akan menyebarluaskan berita tersebut, tetapi Javi tidak peduli dan ingin tetap membantu Ana. Javi kemudian mulai membawa tubuh Ana keluar, namun Ivan segera menghentikannya. Ia meminta Javi agar mengurungkan niatnya karena ia tidak mau masuk penjara. Ivan mengatakan semua orang menganggap jika Ana sudah meninggal, sehingga Ivan memilih untuk menghabisi nyawa Ana saja. Tentunya perkataan Ivan membuat Ana begitu ketakutan. Javi menyuruh Ivan membuka pintu disertai Ana yang memohon agar membiarkannya pergi. Javi mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci dan menyadari jika Pau meninggalkan kunci di luar. Ivan dan Javi pun terlibat perkelahian hingga Ivan hampir menghabisi nyawa Javi, namun Pau segera menghentikan Ivan. Pau lalu memeriksa keadaan Javi. Pau mengatakan jika Javi masih bernafas tetapi ia kehilangan banyak darah. Saat Pau membawa selembar kain untuk kepala Javi, Ivan meminta maaf, namun alih-alih menelpon seseorang untuk membantu, Ivan menyarankan agar meninggalkan Javi di suatu tempat dalam rumah sakit agar orang lain akan dengan mudah menemukan Javi. Mereka kemudian menyeret Javi ke ruangan lain dan Javi hampir tidak bisa bernafas. Ivan juga menyuruh Pau untuk menempatkan Ana di dalam ruangan yang sama sehingga Pau dapat menelpon seseorang agar membuka pintu ruangan tersebut. Ivan menyuruh Javi untuk berbohong pada polisi jika mereka melakukan interogasi nanti dan tidak mengatakan apa-apa tentang Ana. Setelah itu Ivan berjalan keluar untuk membantu membersihkan darah bersama Pau. Javi membuka matanya, ia meminta maaf kepada Ana, ia mengatakan ia akan mendapatkan bantuan. Ana menjawab agar Javi tidak banyak bergerak atau ia akan kehilangan nyawanya. Setelah bersih-bersih mereka berdua masuk kembali ke dalam ruangan. Di sana Ana memberitahu bahwa Javi dalam kondisi sangat buruk karena terus mengeluarkan darah, tapi Ivan menyuruh Ana agar menutup mulutnya. Pau kemudian segera ke kamar mayat dan bertemu dengan petugas lain, sementara Ivan mengancam Ana untuk diam. Pau memberitahu rekan kerjanya jika rekan kerja lain tak sengaja mengunci pintu saat ia masih di dalam. Pau berhasil dengan rencananya dan meninggalkan Ana serta Javi bersama Ivan di sana. Ivan lalu memeriksa keadaan Javi, tapi ternyata Javi sudah meninggal. Sementara Ana terisak sedih atas kematian Javi. Tak berselang lama Pau kembali
Lalu Ivan memberitahu Pau bahwa Javi telah meninggal. Ivan melanjutkan meskipun mereka membawanya ke atas, Javi tidak akan selamat karena kondisinya yang sangat buruk. Pau berkata jika mereka akan menghabiskan waktu mereka di penjara, tetapi Ivan menjawab bahwa mereka akan membuang tubuh Javi juga. Anna mengatakan meskipun mereka telah melakukan hal yang sangat jahat, tapi ia berjanji tidak akan memberitahu siapapun asal ia dibebaskan. Ivan menyeret Pau dan memintanya untuk mengabaikan Anna karena apa yang mereka lakukan selanjutnya akan menentukan kehidupan mereka. Mereka berdebat hebat dan Ivan meyakinkan Pau bahwa mereka berdua sama-sama bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi. Sementara itu Anna turun dari ranjang mayat lalu menggeledah saku Javi untuk mencari ponselnya. Ivan bertanya bagaimana mereka akan mengeluarkan Javi dari rumah sakit menggunakan tong sampah. Pau menjawab jika mereka bisa menggunakan pintu darurat rumah sakit. Ketika mereka kembali ke ruangan, mereka melihat Anna sedang menggunakan ponsel. Anna mengatakan bahwa ia menelpon ayahnya dan hanya memberitahu bahwa ia telah bangun kembali. Anna melanjutkan bahwa ayahnya sedang mencari bantuan dan mereka akan segera datang. Mereka percaya semuanya sudah berakhir. Mereka pun lalu membawa Anna ke atas. Di sana Anna berteriak dengan keras dan Pau segera membungkam mulut Anna. Tiba-tiba nomor panggilan yang tidak diketahui menghubungi ponsel Javi dan Ivan pun segera mengangkatnya. Ivan akhirnya menyadari bahwa Anna tidak berhasil membuat panggilan dan Anna telah berbohong pada mereka sehingga mereka mengembalikannya ke kamar mayat. Ivan memukul Anna, ia mengatakan jika Anna menjijikkan. Pau meminta Ivan untuk menahan diri. Setelah itu Ivan pergi untuk mendapatkan tempat sampah. Sementara Pau mengambil kain kasa dan mulai memotongnya. Anna memperingatkan Pau jika ia melakukan apa yang diperintahkan Ivan, maka ia akan berakhir di penjara. Anna yakin bahwa Pau bukan seorang pembunuh dan Pau tidak akan membiarkan Ivan untuk membunuhnya. Anna melanjutkan ia masih bisa bertahan hidup karena Pau. Anna pun memohon untuk membiarkannya pergi, tapi Pau masih mengikatnya. Anna berkata bahwa Ivan membunuh Javi di hadapan dirinya saat Pau keluar dari ruangan dan Ivan tidak punya niat untuk membawa Javi temannya ke rumah sakit. Pau curiga Anna berbohong padanya, ia pun lalu menutup mulut Anna. Sementara itu Ivan yang berencana untuk mengambil tempat sampah terjebak di sana karena ada petugas yang sedang merokok. Saat Pau sedang membersihkan ruangan lain, Anna menarik selotip di mulutnya dan mencoba untuk membuka ikatan tangannya namun ia gagal, tetapi setidaknya Anna berhasil membuka ikatan dari kakinya. Anna terjatuh ke lantai lalu merangkak keluar kamar mayat dan bersembunyi tepat pada waktu sebelum Ivan kembali ke sana. Ketika ia tiba, Ivan memberitahu Pau bahwa Anna telah melarikan diri. Mereka pun berpencar untuk mencari Anna dan Anna berhasil menghindari mereka untuk sementara waktu. Anna terus merangkak dan mencoba berdiri dengan kakinya namun ia kembali terjatuh, tapi Anna berusaha merangkak masuk ke dalam lift. Ivan yang menemukan Anna segera menahan pintu lift lalu menyeretnya kembali ke kamar mayat. Pau bertanya pada Ivan apakah ia sengaja membunuh Javi saat ia tidak ada di ruangan. Ivan menjawab bahwa Anna ingin mengadu domba mereka sehingga Pau melawan dirinya. Ketika mereka kembali ke dalam, Ivan sudah siap untuk melenyapkan Anna. Ivan memberitahu Pau jika mereka akan menghabisi Anna dengan cara membungkamnya menggunakan spray. Namun Pau dan Ivan sama-sama tidak mau melakukannya, hingga akhirnya Ivan memutuskan bahwa mereka berdua yang harus menghabisinya. Mereka membungkam Anna dengan kencang hingga Anna kencing di lantai. Setelah itu Pau membantu Ivan mengangkat tubuh Anna ke tempat mayat, kemudian membuang tubuh Javi ke dalam tong sampah besar. Ketika Ivan pergi membuang tubuh Javi, Pau membersihkan ruangan juga tubuh Anna. Ia menggosok Anna untuk menghilangkan bukti yang ada di tubuhnya. Sementara itu Ivan dengan kejam keluar dari rumah sakit dan membuang tubuh Javi di pinggir jalan. Pau mengganti spray di sekujur tubuh Anna dan menempatkan tubuhnya sejajar dengan mayat lain. Ketika Pau mengumpulkan barang-barangnya serta menunggu Ivan, Pau mendengar Anna batuk. Pau berjalan menuju Anna, ia mengatakan padanya untuk berpura-pura mati. Anna kemudian membuka matanya dan melihat Pau. Saat Ivan kembali, Pau menutupi wajah Anna dan menyuruh Ivan untuk segera pergi karena ia telah membereskan semuanya. Ivan mendekati Anna dan bertanya kepada Pau apakah Pau benar-benar menyelesaikan pekerjaannya. Setelah diyakinkan Pau, mereka pun pergi. Tapi sebelum mereka sampai di lift, Ivan menyadari jika ia lupa membawa kunci mobilnya. Pau mencoba membujuk Ivan agar tidak kembali ke kamar mayat tetapi tidak berhasil.
Ketika mereka kembali ke sana, mereka menemukan Anna sudah mampu berdiri. Ivan memukuli Pau yang mencoba menghabisinya, tapi Anna muncul dari belakang dan berulang kali menusuk Ivan hingga tewas. Pau memberitahu Anna bahwa mereka baru saja akan pergi dan seharusnya Anna tidak melakukan hal itu. Anna lalu menatap Pau, ia pun tidak ragu menusuk Pau juga. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.